Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bersama saya Naima dan suluk motivasi dari Sonsantri. Arti persahabatan karena Allah dan persahabatan karena dunia. Teman-teman, ketahuilah bahwa cinta karena Allah dan benci karena Allah merupakan misteri yang bisa disingkap oleh banyak hal. Dan ada dua kategori persahabatan. Yang pertama, persahabatan yang terjadi kebetulan, seperti persahabatan karena pertetanggaan atau karena perjumpaan di kantor, sekolah, pasar, atau perjalanan. Yang kedua adalah persahabatan yang karena diinginkan dan dimaksudkan. Persahabatan adalah ungkapan perjumpaan, keakraban, dan persalingan. Hal-hal ini tentu saja tidak akan diungkapkan oleh seseorang jika ia benar-benar tidak menyukainya. Seseorang tentu akan menjauhi orang yang tidak disukainya. Seseorang menyukai seseorang terbagi menjadi dua kategori, yaitu karena semata-mata suka tanpa tujuan tertentu. Yang kedua, karena tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan ini ada kalanya hanya mencangkup urusan dunia atau bahkan akhirat. Dan dari sini, cinta terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, cinta kita kepada orang lain semata-mata karena diri orang itu sendiri. Ini mungkin terjadi karena kita senang dengan memandangnya atau menyaksikan akhlaknya yang baik karena kita menilainya baik. Yang anehnya, rasa cinta antar dua orang terkadang timbul bukan karena keindahan fisik atau karena keluhuran akhlak, melainkan karena kecocokan batin yang menimbulkan rasa kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ruh adalah pasukan yang berkelompok, yang saling mengenal akan berkumpul, dan yang saling mengingkari akan terpisah. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena mengharapkan sesuatu dari orang itu. Seperti contoh, seorang murid mencintai seorang guru karena menginginkan ilmu. Tetapi, jika ilmu itu ia tujukan untuk mendapatkan penghormatan masyarakat, kedudukan, atau bahkan harta, maka ia bukan mencinta karena Allah. Tetapi, jika ia menunjukkan ilmu itu untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan dari akhirat, maka itu bentuk cinta karena Allah. Yang ketiga, mencintai seseorang karena sesuatu di luar objek cinta, yang tidak hanya sebatas dunia, melainkan akhirat. Seperti seorang yang bersedekah karena Allah, menyambut tamu dengan tangan terbuka dan hidangan nikmat yang ia sendiri jarang memakannya. Ia lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Atau seseorang yang mencintai seorang pihak yang memenuhi kebutuhan finansial, sandang, papan, atau pangannya. Hal itu menunjukkan bahwa mengabaikan nasib di dunia bukanlah syarat untuk mencintakan Allah. Sebab doa-doa yang diajarkan oleh para nabi adalah mengumpulkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Seperti contohnya doa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Patokannya adalah setiap cinta yang didasari iman kepada Allah dan hari akhir merupakan cinta karena Allah. Karena itu, setiap cinta yang tumbuh seiring bertambahnya iman kepada Allah, pertambahan itu merupakan cinta karena Allah. Yang terakhir ini merupakan cinta tertinggi sekaligus terhalus dan terlembut, yaitu mencintai demi dan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ilmu ataupun hal-hal yang lain. Cinta kepada Allah bisa terbentuk karena kuatnya harapan atau al-roja atas janji-janjinya di akhirat berupa kenikmatan, atau karena nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, atau karena Allah SWT semata.
Ketika cinta kepada Allah telah melampaui objek cinta itu sendiri, dapat meliputi segala sesuatu yang terkait dengan Allah, bahkan yang menyakitkan atau yang dibenci secara alamiah. Sekelompok orang yang telah jatuh cinta kepada Allah mengatakan, kami tidak membedakan antara nikmat dan penyakit, karena semuanya berasal dari Allah. Yang kami lakukan hanyalah berbahagia dengan ridho Allah. Sebagian lain mengatakan, aku tidak ingin menerima maghfirah ilahi dengan menentang kehendaknya. Nah, begitulah teman-teman penjelasan mengenai cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.